On birthday, mohon perhatiannya ya teman-teman. Kalian bisa makan minum, nggak apa-apa bebas, tapi asalkan memperhatikan ya. Sudah tahu ya? Silakan duduk Mas ya. Satu ini. Kantin. Sudah. Orang yang lebih. Orang coy. Mentang lewat. Telu. Oh. Makanya banget aku. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oh iya, drive aja aku belum. Jangan kumpulin. Berdoa tidak dibatasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri ya. Mulai dari saya Nesya Adila Adriana. Saya Fadila Maryamutri. Kita berdua sebagai mentor. Kemudian saya Safik, saya Nadira Putra, saya Abdul Ghani. Kita dari tim Hore. Hore. Orang boleh tahu. Kita sebagai pendamping. Apa tahu? Nah, itu tadi perkenalan dari kami. Langsung saja bisa ke posisi masing-masing. Ini kita dari mana dong? Tadi Dewi. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita punya jargon nih. Bisa dipandu oleh Bapak Jamil dan Bapak. Sabar ya. Salah. Iya, Mas Raja. Ada Master Abdul sama Master Rajendra. Silakan. Saya nggak Sebelum kita mulai ke materi kita. Jadi ketika kita bilang orang muda unggul, kreatif dan inovatif. Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Orang muda unggul, kreatif dan inovatif. Kayaknya belum semangat deh, sekali lagi deh, Kayaknya belum semangat nih. Kayaknya masih belum semangat nih. Sekali lagi ya. Ekonomi muda unggul, kreatif dan inovatif. Oke, teman-teman, gimana nih? Tadi kan udah jargon, sudah semangat untuk kita memulai review materi gitu ya. Kemarin kan kita udah kirim di GCR itu lengkap banget ya. Ada YouTube, lalu ada PPT juga. Nah, sekarang kita mau review materi. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Ibu Nesya. Baik, langsung saja karena kemarin Ibu sudah kami sudah mengirimkan materi di DCR. Ibu dan kami semua sudah menganggap bahwa teman-teman semua sudah paham mengenai materi yang akan kita sampaikan. Jadi untuk kali ini Ibu hanya mereview secara singkat saja materi mengenai permintaan, penawaran dan segmen pasar. Nah, langsung saja untuk materi permintaan. Nah, di sini ada pengertian permintaan. Jadi teman-teman sudah tahu ya apa itu pengertian permintaan. Pengertian dari permintaan. Nah, pengertian dari permintaan itu sendiri yaitu jumlah barang atau jasa yang ingin dan mau dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu di periode tertentu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada hukum permintaan. Ada yang tahu gimana bunyinya? Aduh, di sini kita sebenarnya juga. Nah, siapa yang mau membunyikan permintaan? Membunyikan. Ya itu pokoknya ya. Mbak Fatin. Hukum permintaan adalah hukum yang menerangkan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara faktor harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun, dan jika harga turun, jumlah yang diminta naik. Nah, betul sekali ya, dari hukum permintaan itu bunyinya
Benar banget yang sudah dikatakan oleh Mbak Fatin, yaitu jika harga barang suatu naik, maka permintaan turun dan terjadi pula sebaliknya. Oke, next. Nah, di sini ada faktor permintaan. Di sini Ibu hanya menyatukan 4 faktor saja, karena teman-teman pasti sudah tahu ya apa saja faktor yang sudah ada di PPT di GCR. Yang pertama yaitu ada harga barang, yang kedua itu ada pendapatan konsumen, yang ketiga ada jumlah penduduk, yang terakhir adalah selera konsumen. Materi selanjutnya yaitu mengenai penawaran yang akan disampaikan oleh peneliti. Oke, halo teman-teman semuanya. Iya, Kita sudah mendengar pemaparan dari materi permintaan dari Indonesia. Nah, selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu materi penawaran gitu ya, pasangannya materi permintaan. Ya. Tetapi kan kemarin kan sepertinya sudah dikirimkan di DCR. Kalian juga ada penugasan individu yaitu resume gitu. Nah, di sini saya mau tahu nih seberapa banyak sih pengetahuan kalian mengenai materi penawaran gitu. Mungkin ada yang mau angkat tangan dan memaparkan sedikit saja mengenai materi penawaran. Mungkin ada yang mau? Boleh? Ada 3 ya nih. Kita ambil satu aja karena akan memperoleh waktu yang banyak kalau misalnya kita ngambilnya 3. Untuk Mbak Midi bisa dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi penawaran atau jualan itu adalah sejumlah barang yang penjual mau dan mampu untuk menjualnya. Untuk penawaran sendiri menyatakan bahwa harga yang ditawarkan akan naik saat harga barang tersebut naik. Oke, bener banget ya. Jadi kelihatan yang mana yang mengirim tugas sama mana yang enggak. Nah, jadi untuk materi penawaran sendiri definisinya merupakan banyaknya suatu produk atau jasa yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam tarif harga tertentu dan juga dalam waktu tertentu seperti itu. Next. Selanjutnya adalah hukum penawaran atau law of supply. Nah, hukum penawaran ini bunyinya jika harga yang ditawarkan atau harga yang ada di pasar itu naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika jumlah atau harga barang yang ada di pasar itu turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan itu akan mengalami penurunan seperti itu. Selanjutnya bisa di-next. Nah, selanjutnya adalah faktor penawaran atau faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi banyak dan sedikitnya jumlah barang yang akan ditawarkan. Tentu yang pertama itu ada harga barang seperti tadi yang ada di bunyi dari law of supply. Harga barang mempengaruhi jumlah berapa banyak sih barang yang akan ditawarkan. Lalu selanjutnya adalah harga input. Nah, apa sih itu yang dimaksud harga input? Nah, harga input itu adalah seperti harga yang dikeluarkan saat kita melakukan atau memproduksi salah satu produk kayak gitu. Nah, jadi jika harga input di pasaran itu naik, maka memproduksi produk dalam jumlah besar itu seperti tidak efisien ataupun tidak menguntungkan. Nah, makanya banyak perusahaan yang akan menyedikitkan atau mengurangi produksinya seperti itu. Selanjutnya adalah teknologi dan juga ekspektasi. Itu adalah dari faktor penawaran. Selanjutnya adalah keseimbangan market atau equilibrium yang akan kembali dijelaskan oleh Baik, untuk selanjutnya itu keseimbangan pasar atau equilibrium. Ya, di sini itu keseimbangan pasar itu antara permintaan dan juga penawaran. Dan ini equilibrium diartikan sebagai satu situasi ketika berbagai kekuatan berada dalam keseimbangan, dan dalam ini juga mengabarkan equilibrium di pasar. Jadi itu tadi adalah review singkat dari kami mengenai materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, untuk sesi selanjutnya ini kita akan memberikan penyegaran pada kalian, yaitu quiz time. Nah, di quiz time ini kalian jangan takut ya guys. Maksudnya kayak jangan lagi sampai nanti bakal susah karena kita akan melakukan games. Oh, games. Jadi tidak terlalu buat kalian dalam sesi games atau quiz time
teman-teman. Halo, Pak. Udah kan kayaknya udah mulai bosan, udah mulai sibuk sendiri main game, bahkan ngobrol sama apa itu. Kita jargon dulu sekali, baru nanti aku jelasin, oke? Siap. Ekonomi muda. Kreatif dan inovatif. Oke. Tadi kan kita udah dengerin review materi ya dari Ibu Nesya dan Ibu Sapa. Nah, waktunya kita tuh kayak refreshing dulu, kita main-main game dulu. Nah, main-main game ini akan dijelasin teknisnya oleh Mr. Abdul. Untuk Mr. Abdul, silahkan. Oke, jadi kuis kali ini tuh gak sekedar kuis menjawab pertanyaan ya, tapi nanti bakal ada games namanya games tuing-tuing. Games tuing-tuing. Jadi setiap kalian main games tuing-tuing itu nanti di beberapa rintangan akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh presenter kita tadi. Jadi ini ya cara untuk main gamenya. Nah, jadi nanti display, jadi teman-teman nanti bakal kita share link buat gamesnya. Terus langsung di-tap aja. Jadi kalau nanti teman-teman nabrak, tetap lanjut aja karena game ini bakal sampai finish ya. Dan di setiap rintangan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Nah ini gimana ya? Nanti bakal ngeliatin beberapa pertanyaan. Dan setiap pertanyaan nanti akan dapat poin. Dan ketika nanti teman-teman nabrak, itu akan mengurangi poin teman-teman semuanya. Jadi pas kalian main lagi nanti ada soal muncul. Jadi kalian harus hati-hati. Nanti kalau kepencet juga soalnya. Siapa pas mau main? Kayak gini. Nanti teman-teman bisa jawab pertanyaan dan di pojok kanan atas itu ada waktu untuk mendapatkan poin tersebut. Jawabannya apa? Nah, ini nggak mendengarin. Apa nggak mendengar ya? Kan kuis ya. Oke, kita udah share di grup. Udah share di grup votingnya. Dan untuk waktu mengerjakan itu ada di 10 menit mengerjakan. Boleh teman-teman mulai dari sekarang dan nanti untuk skor tertinggi itu akan mendapatkan reward dari kita. Untuk namanya jangan aneh-aneh ya. Nama sesuai. Kalau nanti namanya nggak akan mendapatkan reward dari kita. Jadi sesuai nama kalian ya. Udah ada yang mulai belum? Gak lama, nggak mulai aja langsung. Ya maksimal lumayan. Oh, kalian udah bayar ya? Yang cepat ya. Gimana sih? Baiknya dulu itu. Wah, lastinya ini tuh. Ibu, kok begini? Iya, Jen. Itu potong. Aku nggak bisa, gimana ya? Yang berhasil lain siapa aja tuh angkat tangan? Yang berhasil. Apa ini di 1, 2, 3. Angkat tangan. 10. Lewat juga bisa balik. Gak bisa, Pak. Hah? Limit kok. Kita membuat Gak bisa punya.
Bisa coba kalian masuk nanti. Coba masuk lagi, coba masuk lagi. Kayaknya kalian pada semangat banget ya? Iya, semangat banget sih. Main juga ada. Mas namanya jangan aneh-aneh. Ah bisa. Yang belum. Gak bisa. Skornya berapa, Zak? Zak, skornya berapa? 1.300. Oke, kita Ini udah yang terbaru. kita ngerjain lagi teman-teman. Karena ada kesalahan. Bos, bos number one bos. Ya, udah ada jawabannya toh. Belum, itu cuma kotak dibahas. Tapi aku betul kerja. Skor poin 100. Kelamaan nih bikin bosan. Oh, harus kita lewat tengah ya? Gak ada badan kamu. Bisa nggak? Ya, jadi nggak jadi menang pertama deh. Kenapa? Udah serius mainnya lu, Cak. Sabar ya, sabar ya. Aku tahu kalian bersemangat banget. Aku tahu, tapi karena bareng-bareng mau jadi dosen. Tapi hidup ini maksudnya. Sabar. Gimana? Oh bentar, ini diperbarui dulu yang tadi ini. Kita perbarui. Berarti Sabar ya. Dampinginnya pas oke, teman-teman udah kita share linknya yang baru, boleh tunggu sama yang ada. Kita kasih waktu 10 menit. Ayo mengerjakan. Pakai coba di refresh terus masuk link lagi. Sudah ini salah kan? Link yang terbaru. Itu baru. Di refresh. Mana sih ngawal? Ini. Bentar ya, tunggu ya. Sabar ya Mas Adi. Sabar. Tidak bisa. Kok malah dulu sabar ini? Mas Kandas dulu. Tidak bisa. Aku gurunya tentang sabar soalnya. Tidak bisa. Oh, Bandel banget. Indonesianya.
kamera. Namanya siapa? Buat apa? Teman-teman, kami dari kelompok kelompok 6 mohon maaf karena adanya kesalahan teknis. Jadi kami nggak bisa ngajak join kalian main semua bareng-bareng. Tapi tenang aja, kami udah dapat pemenangnya kok, udah dapat yang terbaik dan yang tercepat juga. Dokter dong, Bu. Tadi kami dari kelompok 6 melakukan ya. Dimaafin nggak? Maafin. Makasih banget udah mau maafin. Kita lanjut aja dulu ke sesi selanjutnya. Nah untuk pemenangnya nanti bakal kita kasih dulu di sesi dua. Jadi ada buat teman-teman yang udah mau tadi. Untuk selanjutnya ini ada aktivitas kelompok yang akan dijelaskan oleh Mas Syafiq. Jadi teman-teman minta perhatiannya sekali lagi. Aku tahu di sini panas. Jadi mohon kondusif ya. Sesi selanjutnya akan ditanggu oleh Mas Syafiq. Untuk Mas Syafiq silakan. Baik teman-teman, setelah kita melakukan games yang seru banget tadi, kemudian kita di sini akan melakukan aktivitas kelompok, yaitu kita akan melakukan aktivitas kelompok, yaitu pertama siswa sudah terbagi menjadi 6 kelompok, salah satu menjadi ketua kelompoknya, kemudian 2 penugasan berupa melengkapi PPT yang telah disediakan menurut materi yang dipelajari, kemudian 3 setiap anggota kelompok wajib berkontribusi untuk melengkapi PPT yang telah disediakan. Kemudian 4 ketua kelompok bertanggung jawab dalam memastikan tugas anggota kelompok tersedia rata. Untuk waktunya yaitu kami memberi waktu yaitu 30 menit atau setengah jam. Untuk pengumpulannya nanti ada di Google Classroom yang telah kami sediakan. Untuk aktivitas kelompoknya bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Itu nanti masing-masing kelompok mesti dikasih sama kelompoknya. Wah, adem nggak di situ, Rin? Nggak. Kok main pau? Udah kendala nggak? Ibu tahu susah kamu aja. Aku teh hoki. Kita kerjain apa aja udah tahu. Silakan. Kelompok berapa sih kita? Ada kendala. Sipit. Sipit. Faktor. Tempat tuan. Tempat makan. Tempat roti. Hand. Aku belum dapat. Nggak tahu deh. Udah belum?
Soalnya kalau kan kita Jadi ngomongin gampang. jadi harus memaksimalkan fitur-fitur Google. Soalnya kan kita banyak banget itu kan biasanya Alivia lah. iya sampai Alivia sama kita pakai aplikasi. Ini gimana kelompokku ada Alivia. Apanya? Tapi aku Katanya nggak bisa dibuka. Coba pakai laptop deh. bukan Bisa. Faktor ya, sih. Mas bisa. Faktor. Terus bisa. Sampai bantu ya. Kalau ada kesulitan ada. Ya. Anissa sama Siva faktor. Karyono sama Zaki. Terus Elisa sama ini proses. yang proses itu aku main Lisa. pembagian kalian tuh gimana ya? Soalnya kelompok lain udah dibagi ya. Ya, kok ngurus sih? Jangan usah kepo ya, punya Oh ya. Dan kita selesai ya. Oke. Kelihatannya kelompok lintas sudah sampai proses. Kelompok lainnya sudah sampai Nes, waktunya nggak diambilin? nanti udah. Ini isinya gimana? Minimal di sini rasanya tuh, Mas. Langsung kumpul aja kayak gitu. Ini yang bukan kamu doang. Mohon perhatiannya teman-teman. Teman-teman, mohon perhatiannya sebentar. Ada tambahan dari kelompok. Untuk aktivitas kelompok akan diambil satu kelompok terbaik dari kelompok permintaan, penawaran, serta keseimbangan pasar. Dan bagi kelompok dengan penilaian terbaik akan mendapatkan reward dari kami, dilihat dari siapa yang paling cepat mengumpulkan dan paling lengkap dalam memaparkan materi di PPT yang kalian kirim di Google Classroom. Terima kasih. Sama-sama. Edurung, pakai edurung ya. Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa ini? Ini Pokoknya bisa kok kayak tambahin elemen kayak gitu, sekreatifin aja ya. kayak ini seronok deh, kelompok. Kelompok itu. Ini dokumentasi itu gimana? Kayak ini ukuran tulisan di mana sih? Waktunya masih lama ya, jadi nggak usah. Tak cabut kok kene ya. Boleh. Ada udah hafal. Mbak Fatih udah sampai mana kalau Susah diedit Bu, sebentar ya. bukan hasil apa namanya? Pensil. Gak boleh. Lagi ngerjain, tapi buka WA dulu. Iya. Sibuk lu. Jadi kalau berapa sisinya nggak berdua, sabar ya. Mau selesai ya?
selesai dong. Bagian Kalau sudah selesai jangan lupa dikumpulkan di DCM kelas ya. Kayak ini ya. Kayak Tasya. Jadi disuruh kreatif Ya bisa dilihat. Lemot banget Bagian sudah selesai. Nggak ngerti sih 40 pun. kompak ya sepertinya ya. Kompak banget tuh. Sepertinya gaya kompak ya. Berapa tadi? Kurang apa? Ini sosis bisa apa? Iya, emang soalnya Ini kelompoknya mana di Udah ini Terus dua apa? ini dia gak ada tulisannya ya. Kemudian dia ukuran berapa sih kalau? Atau di kanan kiri? ini yang kompak Siapa kurva? Tahu. Ayo siapa kurva? Elisa. Gak ada. 37 nilai terakhir. Faktor belum selesai kok faktor. Ini sudah Diapain semua? nggak boleh gitu ya. Udah, kalian bisa ngomong berapa sampai dua ya? Masa dua udah cukup ya? Bukan pola. Burik kurang aman ya. Apa satu sudah ngomong berapa dua? Sini dong Kak. Ini emang ada putih-putihnya kok. Dari yang tadi baru. play dan jelasnya. Bentar, gimana itu? Ada yang sampingnya. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Jadi ada kategori untuk yang paling cepat dan paling lengkap gitu. Jadi mungkin karena ini waktunya masih lama, jadi bisa segera dilengkapi agar kalian menang. Ini siapa ini? Tidak kaya. Dia
Waktunya masih 15 lagi. Masih 18 menit lagi ya. Cukup lama. Kak, namanya uang. Maksimalin ya, waktunya masih lama. Ini mau dilengkapi apa lagi? Aku mau ngerjain bab. Udah. Kok pakai IS sih? Penawaran. Kelompok yang udah selesai itu materi di PPT kalian bisa dipahami ya. Betapa? Ini kalau semisal udah nggak mau ditambah, ada dikumpul. Kalau ya bisa sampai buat kelompok 5, kalau semisal udah ada yang mau ditambah itu bisa dikumpulin. Tapi ya mungkin dimanfaatin waktunya aja. Data ini mau ditambahin lagi Kak? Udah. Ini udah bener. Tapi jangan Nggak tahu nambahnya gimana. Duplikat. Ini aja dikecilin apa gimana? Iya boleh deh. Atau dikekananin gitu. Soalnya punya Budaro kayak gitu kan. Siapa yang buat yang itu? nanti kalau sudah jadi tulis ya. Bukan kamu. Bukan selera. PPT ya. Teman-teman waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Makanya dilengkapin. Jadi di model bisa belum. Nggak dapet. Lagi edit. Kalau kita nggak dapet salahin juga ya. Dapat udah dibuat. Nggak rapi. Rapiin ya sejajar. Oh ya, kalian tuh harus kompak anak-anak. Iya kurangnya berapa? Kamu kan tahu iya. Celananya bagus. Asoka. Ini ya di. Jadi apa contoh soal? Kenapa?
mantauin gitu. Sudah? Sudah selesai. Belum, Bu. Udah. Kalau sudah selesai ya, langsung aja ya. Ayo, tenang dong. Mana nih Ibu Tua? Sabar Ibu Guru teh. Udah dikumpul belum deh? Kurang apa? Gua belum. Kurang udah. Punya gua dimakan jameng. Ih lama banget coy. Sumpah makan jameng. Baru 2 kelapa ya? Katanya masih lama. Siapa kamu udah lagi, Jak? Apa? Kamu udah lagi. Kan kamu tadi yang makan. Kan dikasih kamu. Kan kamu yang makan. Waktunya 38 menit lagi ya, Ustaz. Oke? 12 menit lagi ya. Iya. 12 ya lagi. Jangan sampai terlambat. Dikit ya, karena ada tergantung. Bu, kasih waktu. Ya 12 menit masih lama. Tapi di merah loh. Salah bulan Bapak ya. Terus nanti lagi kurang apa? Ganti. Tapi jadi berarti Desember. Dia juga tahu gimana kita. Ini udah dikumpul belum, Ri? Kalian sepertinya Ini kelompok berapa? 5. Udah dikumpulin? Udah. Siap. Kelompok berapa? Kelompok 6, Bu. Udah dikumpulin? Ketuanya belum masuk classroom. Gitu ini. Oke, untuk waktunya tuh masih 9 lagi ya. ke depan ya nggak? Itu yang dikumpulin bisa dikumpulin. Nah, terus kapan aku? Bentar. Ada yang harus ada tapi dia Oh, ceritanya sama
Saurane nek tak jero. Itu apa ini? Ya itu kamu dari siapa, dari mereka? Kamu, baik teman-teman, perhatiannya ya. Apa? Gurunya malah Jadi berhubung dari teman-teman kelompok sudah mau kelas semua dan sisa waktu tinggal udah kekirim. ya. Apa yang jelas? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya. Ibu, aku izin pergi ya, ada undangan. Dari aku juga. Udah beda itu. Oke. Dan karena kita sudah selesai dengan aktivitas kegiatan kelompok kita, nah untuk merilekskan diri lagi karena kita kan udah capek mikir ya. Kita ada tips lagi nih untuk kalian yang ini. Nanti baru dijelasin oleh Mr. Abdul sama Mr. Najadra. Silakan. Oke, selamat siang semua. Siap. Ya, tadi aktivitas kelompoknya apakah seru atau bosan? Bosan. Oke, maka dari itu sebelum kita menunggu ada boarding dan akan dimulai oleh para pemandu, jadi kita ada game. Game ini nanti bakal ada perwakilan dari setiap kelompok buat dia main game. Dan untuk game Ada ini undangan literasi digital. sudah dijelasin oleh Mas Adi. Dinas Kominfo. Sebelumnya Aman ke tidak? sebelum aku mulai games ini, sebelumnya ada yang tahu werewolf nggak? Game werewolf? Tahu. Tahu kan? Nah, game kita hari ini tuh kayak gitu. Jadi per kelompoknya itu ketua kelompok itu menjadi perwakilan per kelompoknya buat main bareng game werewolf tersebut. Nah, sebelumnya aku minta dulu ketua kelompok maju ke depan. Sok Zaki. Anas maju. Anas maju. Ayo ketua kelompoknya maju ke depan. Ayo. Yuk ketua kelompoknya yuk. Ayo ketua kelompok. Satu lagi, ayo satu lagi. Ya, untuk Mas Adi Amandu silakan maju. Ketua kelompok siapa? Ayo, Mas Anas. Semangat Anas. Sabar nih, maju. Oke, kita absen dulu ya dari kelompok 1, kelompok 1. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, siap ya. Jadi gini, aku ngasih satu kata ke kalian masing-masing. Nah, dari kalian semua ada yang berbeda satu. Nah, kalian itu nanti menebak siapa yang berbeda itu, yang jadi imposter. Kayak gitu. Ketika aku main. Jadi, aku cobain ya.
Ini aku kasih tahu pertahanan. Aku lu mas. Jangan kasih tahu yang lain. Gue rufo. Kita latihan dulu ya. Jadi nanti kata itu ada di kertas ini. Jadi kita bakal bagi kertasnya buat setiap ya kelompok dapat satu kertas. Nah di kertas itu nanti ada satu kata. Dan nanti kalian bakal deskripsiin kata tersebut dengan dua kata. Jadi buat kasih tahu ke temannya. Bisa tadi udah dikasih tahu. Jadi gini, kan tadi aku udah ngasih satu kata kan. Nah, kalian boleh nyebutin clue-nya itu tapi dengan hanya dua kata saja. Misalkan digoreng. Aku bilang, aku dapat digoreng misalkan ya. Terus aku bilang pedas kering. Oke, ngerti kan? Nah, contohnya tadi ya, aku udah kasih katanya. Mas Anas kasih dua kata. Merah butana, Mas Nanda. Aku yang jawab. Enggak, kamu masih belum juga. Oh, guys. Ke Semuanya. Apa? Punya. Minuman menghangatkan. Minuman menghangatkan. Wedang ronde. Nah, wedang ronde. Barita. Maksimal dua kata. Maksimal 2, 1. Maksimal dua kata. Maksimal 2. Satu boleh tadi. Satu Satu boleh. boleh. Maksimal Oh, 2. satu nggak pakai. Masakan gitu. Masakan. Jahe nggak sih? Jawabannya jahe. Udah jelas? Sesuatu Udah jelas? yang Menurut Kan kalian kita siapa kok. imposternya? Ayo kalian tunjuk. Ayo tunjuk. 3, 2, 1. Tunjuk. Raja. Ayo tunjuk. Ayo cepat tunjuk. Satu, dua. Ayo siapa? Ayo siapa? Kita. Sanda tunjuk. Yang beda siapa? Yang satu tunjuk sendiri. Anas. Anas. Coba Oke, tunjuk. saya. Oke. Aku mulai dari awal. Awal apa? Enggak, itunya yang masih katanya. Jahe. Jahe kan? Diperhatikan. Jadi, Pokoknya itu bisa menyemangati. Jadi imposternya. Dari kulit juga. Karena kalau dimakan semua nggak cukup. Bakal Wah, jam berapa nih? Udah kebalik. Enggak, masih nanti. jadi apa ini harus terakhir. Jangan dikasih tahu. BUN sejalan. Kayak ngasihan. Kedilat belum? Udah ingat? Oke. Aku mulai dari awal. Clue-nya, kasih clue. Jajanan Semarang. Jajanan Semarang. Nganu, tempat nganu. Apa ya? Bentar. Kasih clue. Makanan digoreng. Kita kasih clue. Kering. Kering. Satu Gak apa-apa. Ibu-ibu banget. Boleh gak ada? Siapa ya? Jangan dijawabnya. Mas Anas. Ketebak. Ada sayurnya. Oke, udah tahu semua. Siapa yang ditunjuk? Siapa yang strike? 3. Iya deh. Taruh. Tadi ada sama ada bukan? Oke. Ini. Bentar. Tiga, dua, satu, tunjuk. Tapi bisa jadi dia gak tahu. Antara itu. Yakin? Mas Nanda? Awal apa? Lumpia. Oke. Kita ganti pemainnya gimana? Kita ganti pemainnya. Boleh. Oke, kita ganti ya. Perwakilan masing-masing satu lagi maju. Ayo, Pani. Pak, ayo Pak. Ayo. Ganti maju. Sini siapa? Siapa yang maju? Siapa? Ini siapa? Ayo. Kita sama. Mas Adit maju.
2. Nomor 4. Kelompok berapa yang belum maju? Ini berarti dia enggak. Nomor 3. Nomor 3. Nah, jadi kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, ini aku bagiin lagi ya kertasnya buat kayak tadi permainannya udah pada paham belum? Iya. Nanti. Dilihatnya pelan-pelan. Terima kasih, Pak. Oke, ada semua? Udah, Mas. Oke, udah semua? Udah? Dari sini. Pelunya kasih clue. Haus siap. Vitamin C. Boleh? Asam. Kecil. Angkringan. Betul lagi nggak? Betul lagi nggak? Betul lagi ya? Betul lagi. Satu kali dulu lagi. Pikirin baik-baik. Apa ya? Jangan sampai ketebak. Adem. Manis. Cair. Dahaga. Es batu. Temannya bakso. Cukup ya? Cukup lagi. Cukup. Cukup. Aku itu nyampe 3. Kalian tunjuk orangnya ya. Sampai faktornya. 1, 2, 3. Saya. Rafa. Oke, berarti 3 ke Adit, 1 ke Ocha, 1 ke Rafa. Dari sini dulu Pak. Apa Pak? Es teh. Es jeruk. Es jeruk. Pemain yang menurut kalian tuh paling jago di kelompok Kamu kan impostor. Iya. Paling jago aja maju. Udah ketebak. Dari kamu tahu itu nunjuk. Kenapa nggak nunjuk? Nggak tahu kan? Kenapa nggak nunjuk L? Aku mau tak ramong. 3 belum nih. Bidang. Belum. Hah? Oke, permainannya kayak tadi ya. Jadi nanti menyebutkan maksimal 20 dari kata yang berkali. Lihat. Udah semua? Semua menyebutkan kayak Maksimal 20 dari kata. 2 kata dari 1 clue, 2 kata aja. Oke, udah semua? Udah siap punya? Bersantan. Bisa. Ayam. Lebaran. Enak. Kuah. Coba apa lagi? Satu lagi. Satu lagi ya. Sudah bisa tebak belum? Duri. Dimasak.
Mangkok. Ketupat. Sedap. Enak. Nah, udah. Oke. Aku mau nanya dulu ke penonton ke siswa di sini. Kira-kira imposternya siapa ya? Siapa? Raja. Saya dong. Anang. Kita. Oke. Kita buka ya. Kita buka satu-satu. Kita buka. Barang. Pilih sih. Oke, kita tunjuk dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kita buka. Barang. Oke, terima kasih buat teman-teman, saya akan duduk kembali. Nah, teman-teman, itu tadi adalah game singkat kita. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu presentasi. Nah, tapi di sini nggak semua kelompok itu bisa presentasi, hanya orang tertentu saja. Nah, kelompok tertentu maksudnya yaitu. Dan itu termasuk kelompok terbaik dari yang terbaik ya. Nah, jadi kelompok yang terpilih, tercepat, terlengkap, terbaik itu pertama dari kelompok 1 dari permintaan. Kemudian dari penawaran kelompok 4. Dan terakhir dari keseimbangan pasar ada kelompok 6. Rela. Jadi untuk presentasi ini kelompok hanya mengirimkan 2 orang saja. Nah, itu kalian presentasi secara singkat saja dengan waktu kurang lebih 4 menit per kelompok. Jadi mulai dari kelompok 1 bisa dibuka. Jadi yang paling yuk kelompok 1 yuk. Pilih yang badannya yang paling paham ya. Dapetin. Teman-teman yang lainnya bisa mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Oke, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Demiari selaku rekomendasi Madinah menjadi iPhone. hasil diskusi kami mengenai permohonan permintaan. Yang pertama adalah pengertian permintaan adalah barang dan jasa tertentu yang diminta oleh konsumen pada waktu tertentu dan pada berbagai cara. Yang ini. Seven. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada pertama harga barang, yang ketiga distribusi ke lapangan, keempat daya masyarakat, kelima jumlah penduduk, keenam perkiraan masa depan, dan ketujuh usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Next. Hukum permintaan itu adalah ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik, dan sebaliknya saat harga barang dikatakan naik, maka permintaan akan turun. Selanjutnya jenis di sini dibagi menjadi 2 yang berdasarkan daya
sosial sama efektif dan yang berdasarkan pula dari permintaan individu dan permintaan pasar. Selanjutnya ada contoh penerapan. Contohnya yaitu ketika minyak goreng terdapat promo atau potongan harga, maka jumlah permintaannya akan naik. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada sepatu. Karena jumlah barang yang ada terbatas, maka jumlah permintaan akan menurun. Nah, ini ada kurva tentang kurva permintaan. Selanjutnya mengenai kurva pergeseran. Ini ada tentang barang normal dan barang inferior. Untuk penjelasannya ada di selanjutnya. Untuk barang normal, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat pula dan kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan. Dan untuk barang inferior, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri. Asik. Nah itu tadi presentasi dari kelompok 1. Lanjut kelompok 4. Silakan. Ini kamu pakai yang mana enggak kalau ini? Yang 4K. Normalnya itu berapa sih? HD 60 30. 60. 60. Gede gini. Bisa dimulai dari Kamu pakai apa? Kemarin di setting sama kemarin di setting sama Prayo belum. Teman banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di sini mewakili dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait dengan penawaran dengan anggota kelompok seperti yang di layar ini. Lalu untuk pembahasan yang pertama bicara terkait dengan pengertian apa itu penawaran. Jadi penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual oleh para penjual pada waktu tertentu dan pada berbagai tingkat harga. Lalu apa saja sih faktor-faktornya? Untuk yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Yang kedua, faktor penjual atau produsen. 3, harga. 4, harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. 5, biaya produksi. 6, waktu produksi. 7, kemajuan teknologi. Lalu yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Lalu hukum penawaran menurut Mustafa Nasution dalam buku Ekonomi Islam suatu pengantar karya Akramunas. Definisi hukum pengantar adalah kuantitas barang atau jasa yang bisa dijual pada tingkat harga dan periode tertentu. Jika harga naik, maka penawaran atau penjualan meningkat. Jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Lalu jenis penawaran akan dijelaskan oleh teman saya waktu dan depan. Silakan. Selanjutnya ada jenis penawaran. Yang pertama itu ada penawaran marginal. Ini dari penawaran marginal yang mengacu pada tingkat penawaran minimum atau harga terendah yang siap diterima oleh penjual atau produsen. Yang kedua ada penawaran marginal, yaitu tingkat penawaran yang lebih rendah daripada penawaran marginal. Ini berarti penjual atau produsen tidak bersedia menjual harga marginal, tetapi juga mungkin mengalami kerugian jika mereka melakukannya. Yang ketiga ada penawaran super marginal, yaitu penjual atau produsen dia menjual harga super marginal dan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biasanya. Yang keempat ada penawaran individu, yaitu penawaran yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam suatu situasi tertentu. Ini dapat berupa penawaran barang produk atau jasa oleh satu perusahaan kepada pelanggan potensial atau penawaran kerjasama bisnis antara dua entitas individu atau perusahaan. Yang kelima ada penawaran kolektif, yaitu penawaran yang dibuat oleh kelompok entitas atau perusahaan sebagai satu kesatuan. Ini strict terkait dengan negosiasi atau kerjasama bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang itu aja contoh penerapan. Contoh penerapannya yang pertama ada ketika musim panen raya datang, maka harga barang yang dipanen akan mengalami penurunan. Yang kedua ada harga lebih naik, pedagang akan menawarkan lebih banyak produk pada masyarakat dengan keuntungan besar. Dan bisa
Yang ketiga, dasar produk handphone dan produk atensi masyarakat meningkat dan produsen meningkat jumlah produksinya. Yang keempat, ada konsumsi barang khas hari raya, sampaikan dalam perayaan misal jadi dan kebutuhan pokok yang keempat, ada kurva. Ini berikut kurva buat kurva penawaran. Ini ada contoh yaitu tentang kurva penawaran yogurt. Lanjut. Yang terakhir ada pergeseran kurva. Pergeseran kurva terjadi jika ada barang naik maka jumlah penawaran akan bertambah sehingga kurva bergeser ke kanan. Jika ada barang turun maka jumlah penawaran akan berkurang dan kurva bergeser ke kiri. Berikut contoh pergeseran kurva dari akibat perubahan harga barang. Seperti itu kurang lebih dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi presentasi dari kelompok 4. Lanjut kelompoknya. Ayo silakan. Ya, kelompok 6 silakan. Ayo Mas. Ini sudah Ayo tidak kondusif. Silakan monggo. Yo, berdua. Silakan. Mas Nando. Kalau sakit nanti gampang. Berdua. Udah panas ini. Mau pulang enggak? Pulang cepet enggak? Ayo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita perwakilan dari kelompok 6 ini menyampaikan hasil diskusi kelompok 6 terkait dengan keseimbangan pasar. Nah, materi yang pertama itu ada pengertian dari keseimbangan pasar yang dijelaskan oleh Jargon Tim. Untuk sebagai suatu kondisi di mana negara yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada jumlah juga tertentu. Dan keseimbangan pasar itu juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Dan berikut ada faktor yang mempengaruhi adanya keseimbangan pasar. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, di sini ada 8 poin. Yang pertama itu ada harga produk dan layanan. Nah, yang poin kedua ada perubahan teknologi. Yang ketiga ada biaya produksi. Yang keempat ada pendapatan dari konsumen itu sendiri. Yang kelima pengalaman dari preferensi konsumen. Yang keenam ada persaingan dalam pasar. Yang ketujuh kebijakan inilah yang dipakai dalam eksternal seperti bencana alam, perubahan iklim dan lain-lain. Nah, berikut adalah rumus dari perhitungan keseimbangan pasar, yaitu BB sama BDS. Yang bisa teman-teman lihat ya, di sini teman-teman pasti udah mendapatkan materi ini, jadi kita lanjutkan aja. Next. Untuk proses terjadinya keseimbangan itu, harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi ketika kalian di pasar melakukan transaksi dan harga produk kalian itu terlalu tinggi, bisa dilakukan penawaran. Next. Dan berikut adalah contoh dari soal terkait dengan keseimbangan pasar. Mungkin teman-teman bisa melihat di proyektor, bisa teman-teman pahami sendiri dan di next mas. Nah, berikut merupakan kurva keseimbangan pasar di mana ketika terjadi pemotongan di kurva demand dan supply, maka disitulah terjadi keseimbangan pasar. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesi terakhir yaitu sesi awarding. Nah, untuk sesi ini akan dibantu oleh Mr. Syafiq. Oke teman-teman, kasih semangat kan teman-teman? Jadi sesi terakhir kita adalah sesi awarding untuk menentukan siapa dari kelompok-kelompok kalian yang menjadi kelompok terlengkap, terbaik, dan terkompak. Jadi kita juga akan mengumumkan dari pemenang kuis tadi yang kuis tuing-tuing yang sangat seru banget teman-teman. Dan kita sudah menemukan satu pemenangnya yaitu nominasi buat kuis tuing-tuing. Ayo dah. Itu sudah film banget itu. Pemenang dari kuis tuing-tuing adalah Pia. Buat Pia, silakan maju. Pia Solo. Buat kelompok permintaan jatuh pada kelompok 1. Gila, clear banget coy. Sejernih itu coy. Untuk pemenang nomor 1 silakan maju. Jangan dulu deh. Siti seneng banget. Sama diam Siti. Dan nominasi untuk Gua udah PC anjay. Dia dari tadi udah kayak Ada revisi untuk kategorinya ya. Kelompok terkompak itu kelompok 1. Kelompok terlengkap yaitu kelompok 6. Dan kelompok yang terbaik kelompok 4. Masih ada tambahan. Ayo, kelompok yang tercepat mengirim tugas. Siapa ayo? Kita. Mari pulang. Marilah pulang. Saya sudah kabur. Makanya kalau Banyak banget. Dia yang bikin loh. Saya itu overding kan. SPD ya. Nah,
Baik, kita perhatiannya ya. Nah itu tadi sesi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah bersama dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Oke, tangkap ya.